Kita berada di sini. Salam jumpa selamat ya dan SK2. Di pagi yang indah ini SK2 berada di Madiun Kabupaten Kauman dalam rangka acara pelatihan jamaah umroh Ikatan Saudara Haji Indonesia Ranting Taman. Ayo saudara kita ikuti bagaimana kesukaannya bersama Pak Ustadz kita. Jazir KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian IKI Kelurahan Tamanan yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini dapat bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, organisasi ini dibentuk untuk menampung orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji agar dapat memelihara kemakruran haji. Dulu tahun 1952
pertama kali dibentuk organisasi haji ini di Yogyakarta, namanya PDHI, Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, yang dipelopori oleh Bapak Kiai Haji Matori Al-Huda, yang kemudian kegiatannya dipusatkan di PDHI Sasonoworo yang ada di alun-alun utara. Kemudian setelah itu muncullah organisasi penghimpunan orang-orang yang berhaji di banyak daerah. Akhirnya kemudian terbentuklah IPHI, Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Tetapi pengajian ini tentu tidak hanya mereka yang sudah berhaji, yang rawuh, yang diaturi, semuanya. Karena apa? Mensyiarkan syiar haji, supaya setiap orang muslim meneguhkan niatnya untuk bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Karena haji adalah rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu artinya tiang, cagak. Islam, arkanul Islam, rukun atau tiang-tiangnya Islam itu ada 5. Artinya seseorang itu baru sempurna keislamannya kalau sudah melaksanakan 5 amalan yang menjadi tiangnya agama Islam itu. Yang pertama adalah syahadat. Syahadatnya ada 2, yaitu syahadat tauhid, ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammad. Itu rukun pertama dari Islam. Jadi tiang paling utama Islam adalah syahadat, persaksian. Nah, persaksian atau syahadat ini harus diilmui, tidak hanya diucapkan. Di dalam surat Muhammad pada ayat ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah olehmu, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang harus dan boleh disembah kecuali hanya Allah. Jadi itu harus diilmui. Ini biasanya kalau di desa-desa masih ada orang tahlilan itu kan apa-apanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr, kalimat perintah. Ilmuilah olehmu annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain. Ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya bisa syirik. Habis tahlilan terus ujuk donga datang Nyi Roro Kidul. Ya itu. Padahal larangan la syarikalah. Jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah, la syarikalah. Yang kedua, syahadatul Rasul, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan
utusan Allah yang membawa risalah kerasulan dan kenabian untuk kita ikuti, kita ittiba kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kamu sudah mengatakan kami cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ittiba'lah. Ittiba itu mengikuti, meniru dengan ilmu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatannya. Karena Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi la yantiqu 'anil hawa, tidaklah ia Nabi itu berkata-kata anil hawa karena keinginannya sendiri, karena in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Makanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah sunnah qaimah, ya, sunnah yang harus kita ikuti. Allah perintahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Ini rukun Islam yang pertama, itu syahadat. Yang kedua adalah sholat. Seorang muslim kalau sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, dia harus menyembah Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Nah, ibadah kepada Allah itu salah diwujudkan dengan menegakkan sholat. Sholat menjadi tiangnya agama. As-sholatu immaduddin, sholat itu tiangnya agama. Fa'amaha faqad aqomadin, siapa yang menegakkan sholat berarti akan tegak agamanya. Faman tarokaha faqad mati, siapa yang meninggalkan sholat pasti akan roboh agamanya. Ini penelitian dari Muslim Indonesia Report, ya, penelitian tahun 2024, ini penelitian tahun ini membuktikan orang Islam di Indonesia yang melakukan sholat 5 waktu hanya 38%, tidak ada separuh. Ya, tidak ada separuhnya umat Islam Indonesia ini yang tertib sholat 5 waktu sehari semalam, hanya 38%. Yang lain ya kadang sholat, kadang tidak. Kemudian yang sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu sholatnya itu dengan berjamaah di masjid. Nah, menurut Rasulullah itu beliau bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baiti illa sholatul maktubah. Ya, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah masing-masing. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang wajib.
Jadi kalau sholat wajib itu di masjid, tidak di rumah. Di masjid itu sunnahnya bukan di rumah. Kalau sholat sunat itu di rumah, itu lebih baik. Malam, qobliyah pagi itu di rumah. Itu tuntunannya begitu. Tapi illa sholat maktubah, tapi kalau sudah sholat wajib itu bukan di rumah tempatnya, di masjid. Ternyata hanya 2% dari umat Islam Indonesia ini yang aktif melaksanakan sholat berjamaah. Dari 270 juta muslim Indonesia ini yang sholat berjamaah ke masjid baru 2%-nya. Makanya banyak sekali masjid kosong waktu sholat itu. Ya, saya penduduk Tamanan ini berapa, terus berapa jumlah masjidnya dan sholat di sini, kira-kira waktu sholat itu berapa masing-masing masjid itu isinya, kira-kira ya kalau teliti ya tadi sekitar 2% saja. Kemarin pagi saya di Pacitan, di sana acara Dewan Masjid Indonesia. Laporan dari pengurus Dewan Masjid itu jumlah masjidnya di Pacitan itu ada 900 lebih. Tapi banyak masjid yang baru melaksanakan sholat berjamaah itu 3 waktu saja, subuh, maghrib, isya. Gua rasa tuh banyak masjid tidak ada, yang ada aja tidak ada, apalagi yang sholat.